bisa kita mulai ya Pak? Siap, Bu Kadis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat narasumber dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Jateng dan DIY hadir secara pribadi Bapak Suhilman Rahmat atau biasa kalau saya memanggil dengan nama Pak Willy. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Yang kami hormati Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang membidangi ketenaga kerjaan 35 kabupaten kota, matur nuwun yang sudah hadir dan bergabung atau yang mewakili. Kemudian stakeholder kami Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga stakeholder yang lain adalah anggota LKS Tripartit Provinsi Jawa Tengah. Salam sejahtera dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sosialisasi terkait program subsidi gaji atau upah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sosialisasi ini sangat penting karena sudah kita baca, sudah kita juga dengar dan saksikan di media televisi, media sosial bahwa pemerintah akan segera mengucurkan program subsidi gaji atau upah bagi pekerja yang tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk yang bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan dan diberikan dalam bentuk subsidinya per bulan 600.000 rupiah selama 4 bulan dan diberikan dalam 2 tahap. Nah, ini tentunya menindaklanjuti dari surat Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional nomor S02 Perpres 82/08/2020 terkait dengan program subsidi gaji peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tidak mengurangi waktu, kami persilahkan dengan hormat Deputi Direktur Wilayah BPJS Jateng dan DIY Bapak Suhilman Rahmat atau Pak Willy untuk menyampaikan sosialisasi ini yang tentunya harus dalam waktu dekat kita segera menyampaikan nomor rekening sesuai yang diinginkan dan tentunya nanti akan banyak pertanyaan diskusi, nanti akan dipimpin diskusinya oleh moderator Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja yaitu Bu Eni SHMH. Untuk yang pertama kami persilahkan Pak Deputi Direktur Wilayah BPJS Jateng dan DIY. Waktu dan kalau tempat nggak bisa ya Pak karena kita Vicon. Jadi sepenuhnya waktu kami sampaikan kepada Pak Willy. Baik, Bu Kadis, Bu Sakina, matur nuwun sangat. Yang kami hormati Bu Kadis Naker Provinsi Jateng, Bu Sakina, terima kasih ini atas menggagas kegiatan webinar ini, Ibu. Ini luar biasa, stakeholder kami lengkap hadir di sini. Ini berkat gagasan dari Bu Kadis. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala OPD di Provinsi Jateng, kemudian Bapak Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kota, kemudian juga saya lihat ada Direktur Rumah Sakit Umum se-Jawa Tengah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Pengupahan Jawa Tengah, anggota LKS Tripartit, Bapak Ibu Ketua Apindo, ini Pak Metoni tadi saya lihat, terima kasih Pak Metoni. Kemudian Bapak Ibu Ketua dan anggota Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang mengikuti webinar ini. Kemudian yang saya banggakan juga kawan-kawan saya, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek se-Provinsi Jawa Tengah.
Jadi ada 11 kantor cabang Bu Kadis di Jawa Tengah dan ini mengikuti semua. Kemudian para hadirin peserta webinar yang saya muliakan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Tentu pertama kali tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim. Ya, kalau saya sih poinnya inilah bersilaturahim dengan stakeholder kami di seluruh Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan program Jam Sostek khususnya dan juga terkait dengan program pemerintah untuk memberikan bantuan subsidi upah kepada para pekerja, kepada para buruh. Bu Kadis, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita cermati pemberitaan dan juga informasi yang beredar dari Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, kemarin itu Pak Budi Gunadi Sadikin juga pernah menyampaikan bahwa sudah banyak program yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait dengan pandemi ini. Ya, di antaranya itu ada Bansos Keluarga Harapan, ya. Kemarin kita juga cermati ada 10 juta keluarga yang paling miskin. Kemudian juga ada bantuan kartu sembako yang sudah diserahkan juga kepada 20 juta keluarga termiskin. Kemudian juga ada bantuan prakerja, ya. Ini kepada karyawan yang di PHK, yang dirumahkan, yang terdampak dari situasi pandemi ini yang sudah tidak bekerja lagi. Nah, kalau dari 3 program ini informasinya kalau di total itu sudah ada 29 juta kepala keluarga dan 120 juta orang, ya, dengan nilai rupiahnya kurang lebih 50 triliun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah melihat ada sisi yang belum, katakanlah yang belum tersentuh dari program-program sebelumnya. Nah, pemerintah melihat itu adalah sisi dari pekerja yang memang masih bekerja, tetapi ada terdampak juga ada yang upahnya mungkin tidak 100% lagi diterima, upahnya berkurang karena memang situasi perusahaannya juga berkurang. Nah, ini yang disasar dalam program ini. Jadi segmen ini yang akan disasar begitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini diserahi tugas oleh pemerintah untuk mengumpulkan data rekening dari para pekerja-pekerja tersebut. Nah, data pekerja ini, data BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah ini dinilai ini menurut pemerintah dinilai itu mewakili data pekerja formal yang bekerja di Indonesia. Nah, makanya data kami yang dipakai menurut Bu Menaker karena mewakili data pekerja penerima upah begitu. Jadi segmennya yang dituju sesuai dengan data yang kami miliki. Nah, ini yang lagi kami gagas, kami support. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Kadis, data BP Jam Sostek itu saat sekarang itu memang lengkap, ya, lengkap, ada NIK-nya, ada namanya, pasti ada upahnya. Nah, hanya saja sekarang ini kami belum memiliki nomor rekening, ya, nomor rekening pekerja. Karena memang saat pendaftaran nomor rekening ini tidak kami wajibkan. Karena memang nanti nomor rekening ini akan kami minta saat para peserta itu mengajukan hak jaminan hari tuanya. Nah, jadi nanti setelah mereka akan mencairkan baru kami minta nomor rekening. Nah, saat sekarang kami diminta untuk menyediakan nomor rekening ini. Nah, makanya Bapak Ibu mulai dari minggu lalu, dari hari Kamis yang lalu kami sudah dapat info, kemudian hari Jumat minggu lalu kami dikumpulkan oleh manajemen memberikan penjelasan ini. Hari Jumat sore kami langsung bergerak untuk membuat surat, ya. Kemudian juga diedarkan kepada perusahaan-perusahaan peserta. Hari Sabtu juga kami bergerak. Senin itu sudah normalnya terus. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sampai dengan tadi sore atau tadi malam itu di Jawa Tengah khususnya itu sudah terkumpul 1.156.799 nomor rekening dari peserta. Ya, dari kalau kita lihat nanti akan kami sampaikan kriteria penerimanya. Itu dari potensi yang akan menerima di Jateng ini sekitar 1,6 juta. Ya, sudah terkumpul 1,1 dari potensi 1,6, ya kalau kita presentasikan itu 70% sudah terkumpul.
Nah, ini juga suatu kerja bersama yang sangat kami ucapkan terima kasih dari seluruh stakeholder karena sudah mendukung program ini untuk memberikan nomor rekening daripada pekerja buruhnya kepada seluruh jaringan kantor cabang BP Jam Sostek yang ada di Jawa Tengah. Nah, kemudian Bu Kadis, yang Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami sampaikan juga informasi yang saat ini kami terima mengenai syarat penerima bantuan begitu. Memang Bu Kadis secara detail syarat-syarat ini akan dituangkan dalam Permenaker yang saat ini lagi dibahas. Hanya saja perintah yang disampaikan kami atau informasi yang disampaikan adalah yang juga disampaikan oleh Bu Menaker. Syaratnya itu yang pertama adalah WNI, ya, dibukti dengan NIK. Nah, di kami sudah ada datanya. Kemudian terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek aktif, ya, yang dibuktikan dengan nomor pesertaan. Ini juga ada. Kemudian upah di bawah 5 juta berdasarkan laporan yang disampaikan kepada BP Jam Sostek. Nah, Bapak Ibu Kadis seluruhnya bahwa setiap bulan perusahaan di peserta BP Jam Sostek itu mengupdate data upahnya, ya, setiap bulan. Karena pembayaran iuran setiap bulan itu harus disertai dengan data upah. Nah, sehingga yang dilihat oleh Bu Menteri bahwa data upah yang ada di kami ini cukup valid begitu, karena diupdate setiap bulan begitu. Nah, makanya ini yang menjadi salah satu latar belakang data ini yang dipakai. Jadi data upah di bawah 5 juta berdasarkan yang dilaporkan kepada BP Jam Sostek, kemudian memiliki rekening aktif. Nah, ini juga persyaratannya. Nah, ini tadi yang kami belum memilikinya. Nah, ini yang juga kawan-kawan di lapangan lagi berusaha berkoordinasi dengan seluruh peserta, seluruh HRD untuk mengumpulkan ini. Kemudian peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020, ya. Kemudian aktif sampai dengan 30 Juni 2020. Nah, jadi ini kemarin Bu Menteri juga statementnya ini aktif sampai, jadi datanya itu adalah data per 30 Juni. Data per 30 Juni 2020. Nah, kemudian peserta yang atau pekerja yang akan menerima ini adalah pekerja non ASN, ya. Kemudian non pegawai BUMN, tetapi termasuk non ASN, ya. Jadi maaf, yang bukan menjadi target adalah ASN, ya, satu ASN, kemudian pegawai BUMN itu tidak termasuk target, tetapi non ASN ini termasuk, ya, non ASN ini termasuk. Nah, ini beberapa kriterianya yang kami terima. Kemudian tadi Bu Kadis sudah menyampaikan bahwa nilai bantuannya itu adalah 600.000 per bulan selama 4 bulan dan diserahkan selama 2 kali termin. Jadi setiap 2 bulan itu menerima sebesar 1,2 juta. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan syarat-syaratnya. Kemudian juga kami juga sangat mengapresiasi kepada stakeholder, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan peserta kami yang sudah secara simultan memberikan data-data rekening dari karyawannya. Dan di sini pun Bapak Ibu kami sudah menyiapkan satu aplikasi, ya, mungkin Bapak Ibu dari Apindo kami sudah menyiapkan satu aplikasi yang pihak perusahaan atau HRD itu bisa langsung mengakses dan menginput datanya. Ya, aplikasi ini kami sebut dengan SIPP, Sistem Informasi Pelaporan Peserta. Nah, ini yang setiap bulan sudah digunakan oleh HRD untuk menginput data. Nah, sekarang ditambahkan dengan menginput data rekening. Jadi ini mandiri, HRD atau perusahaan mandiri bisa menginput datanya sendiri. Kemudian selain dari itu, kami juga menerima data berbentuk Excel. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan membayarkan gaji melalui rekening, ada payroll-nya, ada data mentahnya berbentuk Excel, kami juga bisa terima dan kami nanti yang akan mengupdate-nya di dalam sistem aplikasi kami begitu. Sehingga nanti setelah terkumpul semua, nanti akan kami serahkan kepada pemerintah. Nah, nanti pemerintahlah yang memfilter, memverifikasi final untuk ini disampaikan. Jadi kalau misalnya kita lihat ilustrasinya, data diterima oleh kami beserta nomor rekening, diverifikasi oleh pemerintah, nanti pemerintah langsung mentransfer kepada rekening-rekening tersebut yang bekerjasama dengan perbankan pemerintah ataupun perbankan swasta begitu.
Jadi tidak mampir-mampir dari pemerintah langsung transfer ke rekening yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ini yang nanti akan dilaksanakan mekanismenya. Nah, tentu kami di sini juga mengimbau sekali lagi kepada stakeholder, kepada perusahaan, serikat pekerja juga sama-sama kita dorong agar anggota-anggota kita atau pekerja-pekerja di Jawa Tengah khususnya ini segera dilaporkan nomor rekeningnya. Dan Bu Kadis, Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga menjadi satu manfaat ya, nilai tambah dari seorang peserta BP Jam Sostek yang selama ini sudah di-cover dengan 4 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan juga jaminan pensiun. Nah, pemerintah sekali lagi mengapresiasi bagi peserta BP Jam Sostek itu dengan memberikan bantuan subsidi upah ini, ya. Jadi ini adalah manfaat tambahan sebagai nilai tambah, sebagai apresiasi dari pemerintah yang pekerja-pekerja ini sudah setia atau loyal untuk mengikuti program ini dari mungkin sudah 5 tahun, sudah 3 tahun, mungkin juga ada yang 2 tahun, begitu kan? Nah, ini sebagai apresiasi dari pemerintah. Jadi mungkin itu Bu Kadis selaku informasi awal pembuka. Sekali lagi tentu program ini tidak akan bisa sukses tanpa adanya support dukungan dari seluruh stakeholder BP Jam Sostek. Dan dalam pelaksanaan ini pun kemarin sebagai konferensi pers Bu Menteri, ini program ini juga diawasi oleh pihak Polri, kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, KPK begitu. Sehingga agar program ini menjadi tepat sasaran untuk meningkatkan daya beli daripada masyarakat khususnya para pekerja. Mungkin itu Bu Kadis selaku pembukaan, nanti kalau misalnya ada diskusi monggo bisa kita diskusikan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy atas penjelasannya terkait dengan program subsidi gaji atau upah bagi peserta BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang bergaji atau berupah kurang dari 5 juta. Untuk acara diskusi kami persilahkan Kabid HI Hubungan Industrial Disnaker Trans untuk memimpin. Monggo Ibu nih. Terima kasih Bu Kadis. Sebentar sini. Nah, agak dibuka enggak apa-apa. Terima kasih Bu Kadis Naker Trans Prov Jateng, Ibu Sakinah Roselasari, Bapak Ibu peserta webinar sosialisasi bantuan dan subsidi upah yang kami hormati. Tadi Bapak narasumber Bapak Willy telah menjelaskan panjang lebar bagaimana persyaratan untuk bisa menerima bantuan subsidi upah. Untuk itu kami yakin bahwa Bapak Ibu pasti ada yang ganjel, yang perlu dipertanyakan, monggo kami persilahkan. Pertama tadi Mungkin yang pertama yang kami mulai dulu ya. Yang pertama ini sudah masuk dari Disperinaker Purworejo. Dari Purworejo ini menanyakan yang pertama bahwa Disnaker Kabupaten Kota mempunyai peran apa untuk mendukung program ini. 2, apakah kami bisa mengakses data pekerja yang didaftarkan atau data penerima bantuan. Kemudian ini ada 4 pertanyaan nih Pak. Untuk yang ketiga itu bagaimana terhadap pekerja yang bekerja tetapi belum terdaftar sebagai peserta Jam Sostek sedang mereka berpenghasilan di bawah 5 juta. Dan pertanyaan yang keempat, apakah ada payung hukum yang mendasari kami untuk bisa memfasilitasi program ini sebagaimana kartu prakerja yang ditegaskan dengan surat edaran Mendagri. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Disperinaker Purworejo. Mungkin untuk lebih mudahnya Pak,
dijawab satu-satu Rumin ya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya menyusul. Terima kasih Pak Willy. Monggo Pak Willy. Baik, Bu Nik, matur nuwun. Terima kasih dari Disnaker Purworejo, nggih. Nggih. Ya baik, terkait dengan peran Disnaker tentu seperti hal sekarang ini kita sosialisasi, tentu Disnaker juga bisa mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder atau pekerja-pekerja di Purworejo terkait program ini, manfaatnya dan juga tujuannya yang diadakan oleh pemerintah begitu. Nah, kemudian terkait data pekerja yang ada di Purworejo ini bisa diakses ya di kantor Purworejo ya, berapa orangnya itu di kami ada datanya. Hanya saja kalau penerima bantuan kami pun juga tidak artinya gini. Penerima bantuan ini nanti finalnya akan dilakukan oleh pemerintah begitu. BP Jam Sostek dalam hal ini adalah menyediakan data pekerja yang terdaftar di BP Jam Sostek, kemudian dilengkapi dengan nomor rekeningnya. Nanti finalnya siapa yang menerima itu ada di Kemenaker ataupun mungkin di Kemenkyu. Jadi kalau untuk data penerima tentu kami tidak punya begitu. Tapi kami menyediakan data kepada pemerintah yang akan diserahkan. Nah, kemudian kalau untuk pekerja yang belum terdaftar, seperti yang disampaikan Bu Menteri Tenaga Kerja, yang menerima adalah yang aktif pada tanggal 30 Juni 2020. Jadi kalau sekarang belum terdaftar, berarti tidak bisa diberikan. Nah, kemudian apakah ada payung hukum? Payung hukumnya ini lagi disusun oleh Kemenaker, nanti berbentuk Permenaker begitu. Jadi berbentuk Permenaker. Kemudian terkait dengan kartu prakerja, program ini tidak termasuk atau tidak diberikan kepada pekerja yang terkena PHK ataupun peserta yang sudah menerima manfaat dari kartu prakerja. Jadi begitu Bapak Ibu dari Disnaker Purworejo. Demikian Bu Ni. Ya, terima kasih penjelasan dari Pak Willy. Jadi bagi pekerja yang upahnya di bawah 5 juta apabila tidak aktif sebagai kepesertaan Jam Sostek sampai 30 Juni 2020 tidak tercover di dalam program ini ya Pak Willy. Betul sekali Bu Ni. Untuk selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang sudah masuk dari Disporapar Jateng. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, apakah pegawai honorer pada instansi pemerintah daerah berhak memperoleh program bantuan subsidi upah? Yang kedua juga lanjut Pak, ini karena pertanyaannya satu-satu, jadi tidak terlalu banyak. Dilanjut dengan pertanyaan dari DLHK Jateng. Itu pertanyaannya, apakah pegawai honorer sama tenaga PHL? Apakah pegawai honorer dalam kurung tenaga PHL pekerja harian lepas pada instansi pemerintah daerah Provinsi Jateng berhak memperoleh program bantuan subsidi upah karena mereka masa kerja sudah lama dan sudah ikut Jam Sostek? Ya berarti dapat. Iya. Demikian Pak, ini pertanyaan dari dua instansi. Monggo Pak Willy. Baik Bu Ni, Bu Kadis, terkait dengan penerima yang tidak berhak saat sekarang ini yang kami terima hanya dua kategorinya. Satu ASN, ya. Yang kedua pegawai BUMN. Nah, jadi di luar itu menerima. Nah, terkait dengan pertanyaan non ASN ini termasuk Bapak Ibu. Non ASN, tenaga honorer, guru-guru. Nah, ini termasuk yang sudah terdaftar di BP Jam Sostek sampai dengan 30 Juni. Nah, monggo Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan non ASN-nya bisa dilengkapi nomor rekeningnya. Dan kemarin pun kami juga mendapatkan arahan dari manajemen dari kantor pusat. Pak Presiden ini juga sangat tertarik akan mengikut sertakan seluruh guru honor di dalam program BP Jam Sostek. Nah, kemarin kami juga dimintain data terkait jumlah guru honor yang ada di Jateng, ya khususnya di Jateng ya yang kami bisa support, itu terkait dengan berapa jumlahnya, kemudian berapa yang sudah masuk begitu. Nah, mungkin nanti ke depan akan ada apakah itu kebijakan, regulasi atau apapun. Intinya kalau dari
statementnya Pak Presiden ingin guru honor ini juga menjadi peserta di BP Jam Sostek. Nah, bagi yang sudah terdaftar, non ASN, guru honor, tenaga kontrak, dan semuanya yang sudah terdaftar, itu nanti bisa disampaikan nomor rekeningnya, Bu. Nih, mungkin demikian, Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ternyata ini banyak yang tertarik dengan penjelasan program Jam Sostek ini Pak. Ini ada pertanyaan lagi via YouTube, yaitu dari Bapak Nia Muhammad. Beliau menanyakan, bagaimana jika yang justru para pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja pada program Jam Sostek dan selama ini dibiarkan oleh pengawas Depnaker? Waduh, ini pengawas jadi kena ini Pak ya. Gimana Pak Willy? Kemudian yang kedua Pak Willy, itu dari Bapak Sumanta Manta menanyakan tentang ini pekerja yang preminya nunggak Pak. Artinya kan tidak aktif ya, tidak aktif sampai 30 Juni 2030. Apakah ada prioritas untuk menerima bantuan atau tetap sesuai dengan aturan yang ada? Monggo Pak Willy, mohon penjelasan Pak Willy. Ya, baik Bu Nik. Untuk yang belum masuk ya seperti tadi berarti tidak bisa didaftarkan. Nah, kalau memang itu pengusahanya yang tidak mau, ya mungkin ya bisa dikomunikasikan. Saya juga tidak tahu seperti apa ya gitu mungkin. Dan juga tentu hal ini sekali lagi kami juga mengimbau agar kita bisa bertransformasi untuk mengikuti regulasi yang ada, ya, mengikuti regulasi yang ada, karena memang program ini diciptakan oleh pemerintah bukan hanya untuk program yang memberikan bantuan subsidi upah ini, tapi lebih besar lagi, lebih jauh lagi adalah untuk melindungi para pekerja di Indonesia begitu. Nah, tentu kami sangat menghimbau, meminta agar yang belum masuk bisa sama-sama kita dorong agar mereka masuk mengikuti program ini karena memang manfaatnya banyak. Nah, salah satunya adalah manfaat sebagai nilai tambah menjadi peserta. Nah, kemudian terkait dari Pak Sumanta Manta ya, pekerja yang nunggak, Bapak Ibu, kami ditugaskan untuk menyampaikan nomor rekening, menyediakan nomor rekening. Tentu data ini juga ada katakanlah informasi ya kepada pemerintah. Nah, kita nggak tahu perlakuan dari pemerintah seperti apa, apakah prioritas kepada yang tertib membayar, atau mungkin nanti ada skala prioritas yang diberikan terkait yang patuh ataupun yang menunggak mungkin di hold, itu juga kami tidak bisa memastikan, karena memang finalnya ini ada di pemerintah. Jadi tentu untuk hal ini pun kami juga mengajak agar perusahaan-perusahaan bisa untuk melakukan pembayaran atau mengikuti regulasi yang ada untuk selalu konsisten membayar setiap bulan. Nah, mungkin itu Pak Sumanta Manta. Willy, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Disnaker Jateng. Itu terkait dengan batas waktu rekening masuk. Itu kapan? Kemudian yang kedua, mekanisme bagi peserta BPJS Mandiri. Itu bagaimana Pak? Mohon penjelasan Pak Willy. Ini. Lanjut. Nanti paling Ibu. Terkait dengan batas waktu, Bapak Ibu, kami diminta batas waktunya per hari Jumat besok. Ya, dalam arahan pertama minggu lalu itu kami diminta untuk menyediakan batas waktunya per hari Jumat besok begitu, atau tanggal 15 ini, hari Sabtu bisa berarti tanggal 15. Nah, tentu ini kalau kita cermati dari informasi di pemberitaan, pemerintah itu ingin mengucurkan ini dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, kemungkinan ini dikucurkan pertama kali itu di bulan September. Tapi saya juga nggak tahu persis karena memang ini bukan di ranah kami. Ya, kami ditugaskan untuk mengumpulkan nomor rekening, kita berikan, kita percepat. Nah, kalau untuk batas waktu bagi BP Jam Sostek diminta sampai dengan tanggal 15 Agustus.
untuk menyediakan data ini. Demikian Pak Kadisnaker Jateng. Kemudian terkait dengan peserta mandiri, memang saat sekarang programnya ini diperuntukkan bagi pekerja penerima upah atau pekerja formal yang terdaftar di BPJS Sostek. Nah, terkait dengan pekerja mandiri atau bukan penerima upah, untuk saat sekarang programnya ini memang belum masuk begitu. Tetapi dalam pembincangan di kementerian, ini nantinya juga akan dipikirkan begitu. Ya, akan dipikirkan. Nah, tentu saja kita berharap nanti setelah ini untuk pekerja mandiri akan segera diluncurkan programnya begitu. Ya. Jadi saat sekarang kepada pekerja yang formal dulu. Demikian Bu. Nih. Terima kasih Pak Willy. Jadi untuk peserta BPJS Jam Sostek Mandiri nunggu program selanjutnya ya Pak Willy ya. Jadi untuk subsidi bantuan upah ini kita prioritaskan pada pekerja penerima upah Pak Willy ya. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi Pak Willy. Itu dari Kota Pekalongan. Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah calon penerima program subsidi upah yang telah dilaporkan oleh BP Jam Sostek dan memenuhi syarat akan secara otomatis diakomodir sebagai penerima manfaat program tersebut? Bagaimana sistem mekanisme penentuan diakomodir sebagai penerima program? Pertanyaan yang kedua, usul Pak, ini merupakan usulan bukan pertanyaan. Perlu dipertimbangkan agar ada perpanjangan batas waktu pendaftaran atau pengumpulan data ataupun persyaratan guna memberikan kesempatan bagi pekerja yang belum bisa terakomodir dalam program tersebut. Demikian Pak, monggo. Baik, Bu Ni, terima kasih dari Kota Pekalongan. Kami sekali lagi menyediakan data rekening ya kepada pemerintah. Nanti verifikasi final itu ada di pemerintah ya. Sehingga kalau pertanyaannya secara otomatis itu juga tidak di ranah kami untuk memberikan jawabannya. Karena kalau kami menjanjikan tahun yang tadi itu tidak, karena memang itu keputusannya tidak ada di kami. Ya. Jadi kami menyediakan data yang mengeksekusi adalah pemerintah dalam hal ini. Karena memang ini dari APBN begitu. Nah, kemudian terkait dengan perpanjangan waktu, nah Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi kami diminta untuk menyediakan sampai dengan tanggal 15. Hanya saja bagi kami setiap data diminta oleh pemerintah kantor pusat akan mensupport ya. Katakanlah mungkin Senin besok itu informasinya itu akan diminta datanya, kami akan kirim. Nah, tetapi kami akan selalu menerima ya, selalu menerima. Kemudian nanti diminta dikasih lagi. Nah, hanya saja nanti batasnya itu tentu pemerintah yang akan menentukan begitu. Ya. Nah, saran saya kalau karena memang ini pemerintah pun juga ingin cepat dikucurkan, cepat diluncurkan, ya mungkin kita berusaha secepatnya juga untuk menyerahkan nomor rekening pekerja itu kepada BPJS Sostek di Jawa Tengah, di seluruh jaringan Jawa Tengah begitu. Demikian Bapak Ibu dari Kota Pekalongan. Ya Pak Willy, terima kasih Pak Willy. Untuk selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi Pak Willy. Izin bertanya Ibu. Oh, bentar. Langsung. Izin bertanya Ibu. Untuk Bapak Sinten, monggo disebutkan. Terima kasih. Saya Baihaki dari perwakilan Tenaga Harian Lepas Tenaga Batu Penyuluh Pertanian Jawa Tengah yang dalam hal ini berjumlah 1.700 orang. Nah, kami selama ini mendapatkan gaji atau honor yang bersumber dari APBN. Namun penyalurannya melalui dana Dekon Provinsi Jateng Dinas Pertanian Perkebunan. Nah, sejak awal kami sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Namun ketika kami kemarin mengkonfirmasi ke pihak BPJS dikatakan bahwa kami termasuk yang BPU. Nah,
Padahal kita gajinya bersumber dari APBN, bekerja pada instansi pemerintah, kemudian juga menunjang program-program pembangunan pertanian pemerintah. Nah, oleh karena itu kami mohon kebijaksanaannya kepada pihak-pihak terkait, karena jumlah kami juga cukup banyak, ada sekitar 1.700 orang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah, ini kami sudah mencoba melakukan input data, namun melalui Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi, kemarin kami ke Tugu Muda, ketemu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, namun jawabannya masuk dalam kategori BPU. Kami mohon kebijaksanaannya Bapak Ibu sekalian, karena ini menyangkut juga nasib rekan-rekan kami se-Jawa Tengah yang jumlahnya ada 1.700 orang. Demikian Ibu, Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung jawab. Ya. Dari siapa Mas? Mohon disebutkan namanya tadi Pak siapa? Dari saya Ahmad Baihaqi. Kalau tugas saya di Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, rekan-rekan kami tersebar di seluruh kabupaten kota yang jumlahnya ada 1.700 orang. Sumber honornya bersumber dari APBN karena kita diangkat oleh Kementerian Pertanian, namun ditempatkan di kabupaten kota se-Indonesia. Iya, iya. Terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad. Oke, matur nuwun. Nun sewu Pak Willy. Ya, baik Pak Ahmad Baihaqi, terima kasih pertanyaannya. Seperti tadi kami sampaikan bahwa pemerintah itu meminta data penerima upah dari peserta DP Jam Sostek. Jadi kalau kepesertaannya BPU, memang kita saat ini belum bisa menyediakan karena data yang diminta adalah penerima upah. Nah, terkait dengan kepesertaan di tempat Bapak itu atau kawan-kawan, apakah PU BPU? Ya kalau di kita, kalau yang untuk PU itu tentu ada pemberi kerjanya. Nah, kalau yang BPU itu pekerja mandiri. Nah, nanti tinggal dikoordinasikan dengan cabang setempat, ya. Masuk kepada kategori yang mana. Nah, terkait dengan program ini, kalau memang itu belum terdaftar di PU, itu kami belum bisa untuk mengakomodir karena tidak sesuai dengan permintaan dari pemerintah. Demikian Pak Ahmad. Mohon izin Pak, misalkan diubah, mungkin saya sudah coba klarifikasi kemarin ke Dinas Pertanian. Memang kesalahannya adalah pada saat mendaftar BPJS-nya itu ikut kategori yang BPU. Seharusnya memang oleh Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendaftarkannya ya PU. Karena preminya sama, sumber gajinya juga dari APBN. Nah, ini mohon penjelasannya Bapak. Oh iya, Ya, iya Mas. benar Ya, Mas. Bapak, mungkin sekali lagi kami sampaikan bahwa data kita itu di-cut per 30 Juni untuk data PU. Jadi kalau misalnya Bapak nanti itu ikut saat sekarang, berarti sudah ikut di bulan Agustus. Tidak bisa juga masuk ke dalam data dalam batas waktu yang disampaikan atau tentukan oleh pemerintah. Demikian Pak Ahmad. Ya mohon maaf ini, karena memang di kita itu ada dua sumber, PU atau BPU. Nah saat sekarang ini yang katakanlah diminta oleh pemerintah itu adalah yang PU begitu. Nah mungkin nanti bisa dikomunikasikan terkait dengan apakah masuknya itu sebenarnya di PU atau di PPU, bisa di cabang tempat kepesertaannya Pak Ahmad. Lanjut. Demikian Budi. Ya Pak Willy matur nuwun penjelasannya. Begitu penjelasannya Pak Ahmad Baihaqi ya. Untuk Baik, Bu. selanjutnya Terima ada kasih. masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Pertanyaan yang sama dari Disporapar Jateng dan dari Dispernaker Kota Salatiga. Pertanyaannya adalah apakah ada ketentuan rekening bank tertentu untuk mendaftar? Ya. Lanjut. Itu pertanyaan ya Pak J, yang satu pertanyaan dari Disporapar maupun Dispernaker Kota Salatiga. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan dari RSUD Dr. Muwardi. Pertanyaannya terkait dengan petugas parkir di RSUD Dr. Muwardi yang BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei belum dibayarkan oleh pengelola parkir yang lama, padahal karyawan sudah dipotong.
Sedangkan sekarang ini ganti pengelola yang baru sehingga terjadi kesulitan terkait dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh pengelola yang baru. Dikarenakan bulan Mei belum dibayarkan pengelola yang lama. Apabila pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dilunasi oleh pengelola yang baru, apakah masih dapat program bantuan subsidi upah tersebut? Kemudian lanjut Pak Willy, satu lagi. Lanjut satu lagi, dari Kota Magelang, Disnaker Kota Magelang. Bagaimana dengan pekerja bekerja di sektor UMKM dan sebagai peserta aktif BPJS? Mungkin ini sudah ada jawabannya ya, tapi mungkin Pak Willy bisa memberikan penjelasan agar lebih mantap gitu ya Pak Willy. Monggo Pak Willy. Oke, baik, dari Disporapar Jateng dan Disnaker Salatiga jenis rekening. Jadi untuk rekening yang bank pemerintah kita mengakomodir semua, ya, bank pemerintah. Nah, terkait dengan mungkin non ASN kita ini ada di Bank Jateng, ini juga diakomodir, ya. Nah, mungkin kalau saya sarankan sampaikanlah dengan nomor rekening pemerintah, bank pemerintah, karena ini adalah program pemerintah begitu, ya. Nah, kemudian juga satu lagi nomor rekeningnya yang disampaikan adalah nomor rekening peserta pekerja atau orang yang terdaftar di BPJS Sospek. Nomor rekening Ya, karena saya pernah dengar cerita seseorang bekerja, suaminya, tapi nomor rekening di perusahaannya itu nomor rekening istri, ya. Nah, karena slip gaji ataupun payroll, nggak tahu saya apakah seperti apa, langsung dikirim ke rekening istri yang tertera. Nah, ini harus nomor rekening si pekerja yang datanya sama dengan data BPJS Sostek. Nanti kita khawatir apabila diverifikasi atau divalidasi oleh pemerintah ada perbedaan ini, nah mungkin bisa-bisa nanti jadi kendala begitu. Jadi saran kami adalah nomor rekening, nama yang terdaftar di BPJS Sostek itu adalah sama juga dengan NIK-nya, ya. Nah ini untuk nomor rekening. Jadi rekening bank pemerintah diusahakan begitu sama bank BPD. Kemudian terkait dengan petugas SUD, nah ini vendor yang lama menunggak dibayar vendor baru bisa saja Bapak Ibu, asalkan itu dilunasi. Dari mana sumbernya sih kita tidak terlalu memperhatikan, tetapi dia itu aktif sampai dengan 30 Juni begitu. Ya. Kemudian untuk Magelang, apakah UMKM bisa ikut? Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk program ini semua sektor industri, ya, semua sektor industri yang ada di Indonesia ini termasuk bisa diakomodir. Nah, asalkan mereka pekerja-pekerja tersebut sudah terdaftar di BPJS Sostek dan aktif sebagai peserta begitu. Jadi UMKM, mungkin kecil mikro, industri yang lain, garment, bengkel, semuanya asalkan dia sudah terdaftar sebagai peserta PU di BPJS Sostek, itu kita akan akomodir dan kirimkan data rekeningnya. Demikian Bu Nis. Langsung. Iya. Ya Pak Willy. Pak Willy, nun sewu Pak Willy. Ya. Ya Pak Willy. Ini ada pertanyaan lagi mungkin sebelum ini yang tertulis masih banyak. Ini dari Pak Andreas Hua ya. Ini Pak Andreas Hua, deadline program sampai kapan ini sudah terjawab mungkin ya. Kemudian dari Pak Saiful Ipung, pertanyaannya begini Pak, mungkin jumlah tenaga kerja yang tidak mendapat manfaat program ini juga banyak karena tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana sikap pemerintah Pak dalam hal ini? Terutama perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Kemudian yang kedua Pak Willy, ini dari Pak Niam Muhammad. Pertanyaannya, jika non ASN hanya mengambil program BPJS dan Sostek pilihan JKK dan JKM Pak J, apakah bisa ambil program tersebut? Nah ini kebetulan di dalam BPJS kan programnya banyak Pak ya. Apakah harus mengambil keempat program itu atau program JKK dan JKM pun tetap bisa atau mungkin bahkan satu, tapi kalau mandiri enggak ya? Monggo silakan Pak Willy untuk dijelaskan. Bisa, baik Bu.
Kalau yang Pak Andreas tadi pertanyaannya saya apa Bu? Lupa Bu. Pak Andreas sudah terjawab Pak. Program deadline-nya sampai kapan? Oh ya, Ya tadi kan sampai tanggal 15 ya, 15 Agustus 2020. Monggo Pak. ya artinya mungkin begini Bapak Ibu, karena memang program ini kita lihat pemerintah ingin segera menyampaikannya, dan manajemen kami pun juga meminta kepada kami untuk mengkolek data rekening ini 1 minggu. Jadi informasinya itu adalah Sabtu yang lalu, ya Sabtu minggu lalu. Nah, itu bisa kami selesaikan dalam 1 minggu ini, jadi tanggal 15. Nah, informasinya juga itu di hari Senin minggu depan, ya kalau Senin 17 itu mungkin setelahnya, itu pemerintah akan katakanlah meminta data yang sudah ada. Ya. Apakah prosesnya ini bertahap, yang ada di verifikasi itu Kemenaker yang menentukan. Nah, makanya kami mengimbau agar segera ini disampaikan kepada kami sehingga tidak kececer nantinya. Ya, khawatir saya mungkin kalau misalnya data yang kami kirim sudah memenuhi kuota yang ditentukan, tentu setelah itu yang masuk tentu tidak termasuk lagi gitu ya. Kalau sudah kuotanya sudah memenuhi begitu. Nah, tentu kita cepat-cepatan begitu. Nah, namun kami setelah tanggal 15 mungkin masih bisa menerima, ya nanti itu tergantung lagi pemerintah mintanya kapan lagi gitu. Kalau misalnya nanti diminta lagi. Nah, demikian Pak Andreas. Kemudian Pak Ipung, nah ini memang dorongan kita bersama nih Pak Ipung. Kalau saat ini belum terdaftar, pasti ini tidak bisa diberikan Pak Ipung. Ya, bagaimana pekerja saat ini tidak didaftarkan oleh pengusahanya? Ya, tentu hal ini tidak bisa kita akomodir. Karena tadi disampaikan Bu Menaker bahwa 30 Juni yang aktif sampai dengan atau terdaftar sampai dengan 30 Juni. Nah, setelah itu tentu belum. Nah, mungkin di sini kita sama-sama harus dorong ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita harus bertransformasi untuk mengikuti regulasi yang ada begitu. Nah, tentu harapan kita menjadi peserta BPJS Sosial bukan karena ada program ini saja begitu. Ya, bukan hanya program ini saja. Tentu ini yang lebih substansi lagi adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, ya, baik itu formal ataupun informal, termasuk juga pekerja-pekerja di jasa konstruksi. Nah, ini mumpung ada Bapak Ibu dari Disnaker, kami juga mengcover proyek-proyek APBD, APBN yang ada, termasuk juga proyek swasta, ya, dalam program jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai nanti ada pekerja di proyek-proyek tersebut yang terjadi risiko belum didaftarkan sehingga tidak mendapatkan manfaat dari program ini. Ya, karena ini program pemerintah, biayanya pun juga sangat-sangat terjangkau untuk yang jasa konstruksi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Pak Ipung untuk yang belum terdaftar, mohon maaf, kita belum bisa mengakomodir. Ya, karena permintaan dari pemerintah, Bu Menteri itu yang terdaftar sampai dengan 30 Juni. Nah, kemudian Pak Nian Muhammad terkait dengan non-ASN yang ikut 2 program, asalkan dia ikut di PU, Bapak, itu masih bisa kita sampaikan nomor rekeningnya ke pemerintah. Jadi kalau dia ikut sebagai PU, 2 program, kita kirimkan data rekeningnya. Demikian Bu Kadis. Terima kasih Pak Willy. Ini masih pertanyaannya masih banyak sekali Pak Willy. Jadi gini Pak Willy, terkait dengan kuota mungkin ya. Ini ada pertanyaan itu terkait dengan kuota. Kuotanya sampai 15 kuota yang di BPJS itu berapa yang dapat menerima subsidi bantuan ini? Pak ini yang kemudian ini dari Pak Heri Indrianto. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Disnaker Kabupaten Kendal. Pertanyaannya gini Pak, selagi Permenaker bantuan subsidi upah belum ada, dari Disnaker Kendal mengusulkan untuk pekerja-pekerja dari perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran iuran BPJS di masa pandemi COVID-19 ini supaya tetap mendapatkan bantuan dimaksud. Jadi bagi perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran iuran BPJS di masa pandemi COVID-19 ini supaya tetap mendapatkan bantuan dimaksud. Syukur-syukur bagi semua pekerja yang perusahaannya terdampak COVID-19 dan sedang berusaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Itu yang pertama Pak dari Disnaker Kabupaten Kendal. Kemudian yang ini selanjutnya dari Disnaker KUKM Kebumen. Pertanyaannya Pak, bagaimana dengan perusahaan yang tidak mau mengusulkan karyawannya dengan alasan
tidak mau ada masalah karena belum semua karyawan di perusahaan tersebut diikutsertakan dalam program jam sostek BPJS KK. Monggo Pak Willy, mohon penjelasan lebih lanjut. Oke, baik Bu Ni. Baik, ini terkait dengan kuota. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kemarin itu dari awal perencanaan program ini itu ada kenaikan kuota atau penerima. Ya, yang awalnya itu dicanangkan adalah 13,8 juta orang, ya, itu naik menjadi 15,7 juta orang, ya. Tentu saja anggarannya juga naik dari 33,1 triliun itu ditambah menjadi 37,7 triliun. Nah, ini kuota sementara yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentu ini juga yang harus kami sediakan datanya, data rekeningnya kepada pemerintah. Nah, demikian terkait dengan kuota. Cuman Bapak Ibu, dalam hal ini apabila di kami khususnya di Jawa Tengah, yang penting ada nomor rekening, memenuhi syarat, kami akan sampaikan atau kami akan input di sistem aplikasi kami, begitu. Nah, untuk Disnaker Kendal, kalau untuk usulan, monggo Pak, kami terima usulannya. Artinya perusahaan yang penangguhan itu yang kalau diusulkan nomor rekeningnya kami terima. Nanti finalnya tentu ada di pemerintah, di kementerian, mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu begitu. Tetapi kalau ada nomor rekeningnya, kami tetap input di aplikasi, kami tetap kirim. Finalisasinya ada di pemerintah untuk eksekusinya. Nah, terkait dengan Kebumen, nah ini mungkin perlu juga kita tindak lanjuti nih Bu Kadis, yang tidak mau mendaftarkan karena PDS begitu. Artinya ada karyawan yang akan menerima manfaat, tetapi yang yang sebagian tidak itu terakhir yang menerima jadi tidak dapat begitu. Nah, kalau saran kami sih ini perusahaannya diedukasi, disarankan agar yang masuk ini didaftarkan dulu nomor rekeningnya. Nah, sambil nanti yang belum masuk ya mungkin disusulkan gitu. Ya, disusulkan agar semuanya tercover. Jadi sekali lagi program ini bukan hanya untuk mendapatkan yang 2,6 juta ya, tetapi mungkin ada yang lebih besar lagi dari hal ini dengan manfaat-manfaat program BPJS Sostek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai informasi Bapak Ibu yang Disampaikan Pak Willy kok terputus. Daftar Bu. Pak Pak Willy, kok terputus ya? Pak Willy non sewu. Ini pengalaman saya Pak. Saya punya pengalaman, omnya istri itu juga meninggal dulu. Pak Witoni di Omnya istri. Ini dari mana ini? Oh ya, sudah. Pak Willy. Pak Willy? Pak Willy, monggo. Monggo Pak Willy. Pak Willy. Anu, Bapak Ibu peserta webinar, mohon ditunggu sebentar karena koneknya Pak Willy terputus nih, mohon sabar sebentar.
Coba Pak Willy gitu. Pak Willy, sudah bisa nyambung belum Pak Willy? Monggo. Pak Willy, monggo Pak Willy. Kami tunggu ya Pak Willy. Oh, sinyalnya berubah kayak kami tunggu lagi. Iya, ya, sudah sampaikan. Nggih. Gitu, tinggi. Nggih. Ya. Mbak nggak jadi-jadi. Sampun. Lagi webinar. Bapak Ibu peserta webinar, kami mohon maaf karena ini kebetulan dari sinyalnya dari BPJS ada gangguan, jadi mohon ditunggu sebentar. Nah, gabung lagi Bu Nik. Mohon Oh, iya. maaf Bapak Ibu. Silakan Pak. Monggo silakan Pak, dilanjut Pak Willy. Ya, tadi terakhir pertanyaannya yang terkait dengan ini perusahaan yang tidak mau mendaftarkan atau mengirimkan karena ada karyawan lain yang tidak didaftarkan. Nah, ini saran saya tentu jangan sebagian-sebagian ya. Kalau semua karyawan kita ada 100-nya kita masukkan begitu. Nah, terkait dengan program ini saya sarankan yang sudah terdaftar ini tetap dilaporkan rekeningnya. Artinya ya mungkin rezekinya yang sudah terdaftar saat sekarang begitu. Mungkin next setelahnya mungkin rezeki untuk yang akan didaftarkan begitu. Mungkin demikian Bu Nik. Pak Willy masih dilanjut ya Pak Willy. Ini pertanyaan masih banyak nih Pak Willy. Ini yang pertanyaan selanjutnya itu dari Disnakerin Kota Tegal. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban Dinas Kabupaten Kota memonitor pasca pengucuran subsidi upah tersebut? Itu dari Disnakerin Kota Tegal. Selanjutnya dari BP3TK Disnaker Prof Jateng. Ini juga bertanya, apakah untuk pekerja yang perusahaannya tutup namun masih terdapat tunggakan beberapa bulan atau tahun, apakah pekerja tersebut bisa mendapatkan bantuan tersebut? Kemudian dilanjut ya Pak, sekarang ya Pak Willy. Ya. Kemudian ini dari Disnaker Provinsi Bidang HI Jamsos Dispernaker. Ini ya Bu Nji. Nggih. Nggih. Ini dari kabupaten kota ini. Pertanyaannya, apakah pekerja yang sudah pernah mendapatkan program bantuan lain dalam bentuk kartu prakerja atau bantuan sosial lain masih bisa mendapatkan bantuan subsidi upah ini? Jadi Pak J, dilanjut lagi Pak J, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Irwan Nugroho. Jika mendaftar bulan Juli tetapi pembayarannya bulan Agustus, apakah bisa mendaftarkan? Mungkin kalau ini mungkin sudah ada jawabannya Pak ya. Tadi aktif sampai 30 Juni 2020 nggih Pak Willy nggih. Nggih monggo untuk selanjutnya Pak Willy menjelaskan lebih lanjut Pak Willy. Baik, makasih Bu Nik, Bu Kadis terkait dengan monitoring setelah ini pengucurannya kami pun juga belum dapat arahan ya. Artinya ya saya juga tidak bisa memberikan komentar terkait ini karena memang ini adalah program pemerintah ya. Nah, apakah nanti itu monitoringnya turun kepada Disnaker seluruh Indonesia saya juga tidak tahu ya. Kalau untuk monitoring saat sekarang kami belum mendapatkan arahannya ya, kami baru sebatas untuk menyampaikan nomor rekening. Nah, terkait dengan perusahaan menunggak dari BP3TK ya, tentu hal seperti ini perlu kita edukasi ya agar mereka itu tertib dan patuh dalam membayarkan iurannya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa mungkin prioritas atau verifikasinya ada di pemerintah, ada di Kemenaker terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti ini ya. Hanya saja kami selaku BP Jamsostek itu apabila ada rekeningnya kami menerima ya. Menerima, tetapi kembali lagi terkait dengan
pasti dapat apa tidak itu adanya di kementerian. Demikian Bu Ni. Oh, nggih. Kemudian terkait dengan pekerja yang sudah dapat BLT lain. Nah, pekerja yang sudah dapat BLT lain seperti tadi yang saya sampaikan di awal ada tiga yang sudah dikucurkan itu bansos keluarga harapan, bantuan kartu sembako, bantuan prakerja. Apabila ini apa namanya mungkin pemahaman saya saja ini. Karena di sini juga yang prakerja tadi itu tidak diberikan lagi begitu. Nah, kalau semua program-program ini menggunakan dasarnya NIK, mungkin nanti ini bisa ditelusuri oleh pemerintah begitu. Ya, bisa ditelusuri oleh pemerintah begitu. Itu kalau dasarnya NIK nanti sudah ada yang tercatat. Nah, bisa jadi mungkin ini akan divalidasi. Jadi di kementerian itu juga ada proses validasi data-data ini, ya. Demikian Bu Ni, ada lagi terkait dengan Pak Erwan yang daftar bulan Juli, Agus. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kepesertaan program BPJS Tenagakerjaan, kami itu menerima pendaftaran pada bulan pendaftaran. Jadi kalau misalnya sekarang bulan Agustus, kami bisa menerima terhitung mulai bulan Agustus pendaftarannya. Jadi yang daftar sekarang pun mau diikutsertakan di bulan Juli itu tidak bisa karena tidak berlaku backdate. Jadi sekarang bulan Agustus berarti TMT-nya adalah per bulan Agustus. Demikian Bu Kadis. Nggih. Dilanjut Pak Willy nggih. Ini masih ada pertanyaan lagi. Itu dari Ibu Farida. Ini Pak, menanyakan kapan cairnya bantuan subsidi ini Pak? Nah, ini aja Pak Willy. Baik, kalau kita cermati dari pemberitaan, pemerintah itu ingin mencairkan ini di bulan September. Kalau ada juga di pemberitaan yang mengatakan di bulan Agustus begitu. Jadi tentu kita lihat saja gitu. Yang penting kita sudah menyerahkan nomor rekening, sudah diterima oleh pemerintah, nanti pemerintah yang akan memverifikasi, memvalidasi sehingga segera bisa dikucurkan. Demikian Bu Farida. Oh, nggih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu peserta yang kami hormati terkait dengan bantuan subsidi upah. Monggo. Ini sudah sini. Monggo ada pertanyaan lagi? Oh, tapi mungkin ini Pak Willy ada dari Pak Heri Indrianto. Ini mungkin juga sudah terjawab di depan, tapi mungkin Pak Willy bisa lebih memantapkan beliau. Pertanyaannya begini Pak Willy, jika input data melebihi batas waktu yang ditentukan, apa yang harus dilakukan oleh peserta dan pemerintah? Bagaimana kebijakan dari BPJS Tenagakerja terkait hal ini? Monggo menika Pak Willy, dipersilakan monggo. Oke, baik Pak Heri. Jika melebihi batas waktu, apabila pemerintah itu sudah menilai cukup, tentu tidak bisa diakomodir lagi begitu. Seperti tadi saya sampaikan, kami berusaha secepatnya menyerahkan data. Kalau pemerintah itu menerimanya dalam satu kali kesempatan, tentu satu kali kesempatan itu yang akan diproses. Tapi kalau pemerintah itu masih mengakomodir dalam setelahnya 2 kali atau 3 kali, tentu kami akan mensupport atau memberikan data, begitu, Pak Heri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Waktu masih berapa lama? Sudah sih kalau sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kesimpulan sosialisasi hari ini sebagai berikut, bahwa untuk penerima bantuan subsidi upah itu persyaratan yang pasti itu yang pertama adalah penerima upah. Jadi untuk pekerja mandiri tidak menerima bantuan ini. Kemudian yang kedua, gaji di bawah 5 juta per bulan. Yang tiga, aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30 sampai 30 Juni 2020.
kemudian punya rekening dan didaftarkan di BPJS, diserahkan BPJS maksimal tanggal 15 Juni 2020. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengajukan bantuan subsidi upah ini tidak otomatis menerima karena ada proses validasi dari Kemenaker RI. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami barangkali ada kekeliruan yang tidak sengaja ataupun sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu akan kami kembalikan kepada Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Monggo Ibu Sakinah. Mungkin Bu Kadis izin agak 3 menit Bu Kadis. Siap, silakan Pak Willy. Baik Bu Kadis, terima kasih banyak Bu Ni, Bapak Ibu yang kami hormati. Luar biasa sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi tentu kami sangat berharap dukungan support dari Bapak Ibu semua untuk bisa mengedukasi kepada apakah itu perusahaan kita ataupun non-ASN di kita untuk segera menyampaikan data rekening mereka ke kantor cabang terdekat. Kemudian Bapak Ibu bahwa program ini adalah manfaat tambahan atau benefit tambahan sebagai peserta. Tentu yang lebih utama adalah menjadi pesertanya begitu. Karena kalau ini hanya mungkin insidental diberikan, tapi menjadi peserta itu adalah terus-menerus mendapatkan perlindungan. Jadi tadi kami sampaikan bahwa di kami juga mengcover perusahaan atau penerima upah ya, itu semua kategori perusahaan besar, kecil, mikro ya. Kemudian juga yang informal, orang yang bekerja tanpa majikan, misalnya yang bekerja mandiri itu juga di cover. Kemudian sektor jasa konstruksi ya, itu pembangunan sipil, konstruksi sipil, baik itu APBN, APBD dan swasta, kami juga melindungi itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan program ini yang terdaftar terakhir di BPJS adalah 30 Juni, 30 bulan 6 2020 ya. Kemudian untuk batas waktunya kami diminta batas waktu sampai dengan tanggal 15 Agustus ya. Nah, tentu setelah itu kalau ada tetap kami terima, tapi itu juga tergantung validasi dari pemerintah. Mungkin demikian Bu Kadis, Bu Ni, matur nuwun sangat, Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang kurang pas dalam hal menjawab pertanyaannya, dalam hal berdiskusi. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Bu Kadis. Ya, terima kasih Pak Willy atas tambahan penjelasan sekaligus bold dari apa yang tadi didiskusikan. Bapak Ibu yang terhormat, barangkali webinar kali ini adalah kupas tuntas program subsidi gaji atau upah, karena banyak pertanyaan mulai dari bagaimana rekening banknya, kemudian kapan batas waktunya dan lain sebagainya, dan itu sudah tadi dijawab oleh Pak Willy selaku Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY secara penuh dan juga tuntas. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya harapan dari pemerintah dengan subsidi upah ini akan menggerakkan roda ekonomi. Harapannya bantuan subsidi upah ini untuk membeli produk UMKM sehingga produk UMKM-nya dapat berjalan dengan baik, kemudian juga dapat mendukung perekonomian baik dari yang mulai kecil menengah. Nah, itu harapan pemerintah seperti itu. Maka semoga harapan pemerintah yang menggulirkan banyak program ini untuk meningkatkan, yang kemarin kita sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah minus, jadi harapannya untuk bisa naik melalui banyak skim atau banyak program atau banyak subsidi, relaksasi, dan juga kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung bagaimana di situasi pandemi ini kita dapat problem solving atau ada salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Barangkali itu yang
dapat kami sampaikan di akhir diskusi webinar sosialisasi terkait dengan program subsidi atau gaji upah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta, kepala OPD atau yang mewakili dari lingkup Pemprov Jawa Tengah serta dari rumah sakit, kepala dinas tenaga kerja atau yang membidangi ketenagakerjaan 35 kabupaten kota, stakeholder kami, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, LKS Tripartit Provinsi Jawa Tengah, para pengusaha yang tergabung dalam APindo, Kadin, Serikat Pekerja atau Federasi Pekerja. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, webinar kali ini semoga kita semua mendapatkan manfaatnya, informasinya, dan sekaligus segera melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Willy dengan rekening bagi yang pekerjanya memenuhi syarat untuk mendapatkan program dari subsidi upah. Kami atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, narasumber yang luar biasa. Kami matur nuwun Pak Willy, dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini, diskusi ini terdapat tutur kata dan mungkin juga tadi banyak dari partisipan yang tidak bisa masuk karena kuotanya tadi sempat sudah mencapai 100 partisipan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kadis, Pak Willy. Siap Pak Tony. Terima kasih Bu Kadis. Nuwun Bu Kadis. Nuwun Bapak Ibu yang kami hormati, izin pamit. Izin pamit semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.